Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada. Kami di sini akan menjelaskan bagian osteologi, artologi, miologi, dan topografi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Galuh Roflita, NIM 2003023, area Tri Prasetya 2003008, Trivena Bapak Pangestuti 2003073, Farid Hasanuddin 2003-018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan osteologi pada bagian elbow. Jadi, ada pembentukan tulang di bagian elbow, yaitu ada humerus, radius, ulna. Radius itu sejajar dengan jari jempol, sedangkan ulna itu sejajar dengan jari kelingking. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Trivena Bapak Pangestuti. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Trivena Bapak Pangestuti, NIM 2003073. Di sini saya akan menjelaskan artrologi di bagian elbow atau elbow joint. Di bagian ini terdapat 3 joint, yaitu humero-ulnar joint, humero-radial joint, dan proximal radio-ulnar joint. Humero-ulnar joint merupakan sendi engsel sederhana yang mana adalah hubungan antara humerus dan ulna yang memungkinkan untuk gerakan fleksi dan ekstensi saja. Untuk letaknya bisa dilihat di sini. Humero-radial joint adalah hubungan antara capitulum humerus dan radius. Di sini kita bisa lihat letaknya. Sedangkan proximal radio-ulnar joint adalah hubungan antara kepala radius dan incisura radius ulna. Pada joint ini dapat dilakukan gerakan supinasi dan pronasi. Untuk letaknya juga dapat dilihat di sini. Perkenalkan, nama saya Arya Tri Prasetyo, NIM 2003-008. Di sini saya ingin menjelaskan miologi atau otot-otot yang bekerja pada bagian elbow. Apa aja sih otot-otot pada bagian elbow? Yang pertama itu ada otot-otot bagian flexor elbow. Yang pertama ada otot brachialis. Otot one joint yang berpartisipasi besar dalam semua aktivitas fleksi elbow yang tidak dipengaruhi oleh posisi lengan bawah. Lalu yang kedua ada otot bicep brachii. Otot two joint yang berperan besar dalam fleksi elbow saat lengan bawah supinasi. Lalu yang ketiga ada otot brachioradialis, berfungsi utama dalam stabilisasi elbow, berperan dalam fleksi elbow saat mid posisi lengan bawah. Lalu ada otot-otot pada bagian extensor elbow. Yang pertama ada tricep brachii, otot-otot two joint yang memiliki 3 caput origo, berperan besar dalam ekstensi elbow, membantu ekstensi shoulder. Lalu yang kedua ada otot anconeus. Otot ini membantu ekstensi elbow dan berperan sebagai stabilisasi selama supinasi dan pronasi. Lalu yang ketiga ada otot-otot supinator lengan bawah. Yang pertama ada supinator, sangat berperan dalam gerakan supinasi dan sebagai stabilisasi elbow bagian lateral. Yang kedua ada bicep brachii. Lalu yang keempat ada otot-otot pronator lengan bawah. Yang pertama ada otot pronator teres. Otot ini menghasilkan gerakan pronasi lengan bawah dan sebagai stabilisasi proximal radio-ulnar joint. Yang kedua ada otot pronator quadratus. Otot yang bekerja aktif selama aktivasi pronasi lengan bawah. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan topografi area elbow. Tulang pembentuk elbow ada 3, yaitu humerus, radius, dan ulna, yang sudah dijelaskan oleh Kak Galuh tadi. Dan terbentuk dari 3 sendi, yaitu humero-ulnar joint, humero-radial joint, dan proximal radio-ulnar joint. Sendi tersebut dibungkus oleh kapsul sendi yang sama yang sudah dijelaskan oleh Kak Vena tadi. Kemudian di area elbow joint ada ligamen, yaitu 1. Ligamen kolateral ulnar, 2. Ligamen anular radii, 3. Ligamen kolateral radial. Ligamen kolateral ulnar adalah ligamen yang berada pada epicondylus medial humerus dan memperkuat sendi humero ulnar di sisi medial. Kemudian ligamen kolateral medial adalah terbentang dari epicondylus lateral humeri ke ligamen anular radii menuju ke os ulna yang berfungsi untuk memperkuat sendi humero radial di sisi lateral.
Kemudian ligamen anular radii adalah ligamen yang bersama ligamen kolateral radial yang menahan capitulum humeri dalam tempatnya. Kemudian kita ulas lagi miologi area elbow yang sudah disampaikan oleh Kak Arya tadi. Kita bahas masalah origo dan insersionya. Origo yaitu titik asal yang tetap dan insersio yaitu titik yang fleksibel. Tujuannya musculus biceps brachialis. Origo di caput brevis, ujung processus coracoideus scapula, insersio di tuberositas radii. Kemudian ada musculus brachialis yang origonya di proximal supracondylaris lateralis, insersio di tuberositas ulna. Terus ada musculus brachioradial, origo di tuberculum infrageonedal scapula lateralis, insersio di tuberositas radii. Kemudian ada otot-otot ekstensor. 1. Musculus triceps brachialis. Origo ada di caput longum pada tuberositas glenoidalis. Terus origo ada yang di caput medial pada septum intermuskular. Terus ada yang di lateral melekat pada dorsal sulcus nervus radialis. Insersio di proximal orecranon. Musculus anconeus. Origo ada di epicondylus lateral humeri. Terus insersio di olecranon, otot-otot pronator dan supinator. Yang pertama ada musculus pronator teres. Origo ada di epicondylus medialis humeri. Terus insersio ada di permukaan lateral radius. Musculus pronator quadratus. Origo ada di seperempat distal permukaan anterior ulna. Dan insersio ada di seperempat distal permukaan anterior radius. Terus ada musculus supinator. Origo di epicondylus lateral humeri. Terus ada yang di ligamen kolateral, ada yang di ligamen anular radii, serta di crista supinator ulna. Insersio di radius di atas insersio musculus pronator teres. Kemudian kita bahas nervus di bagian elbow. 1. Ada nervus medianus. Itu akan mensyarafi menjalar sampai ke telapak tangan bersama dengan arteri brachialis. Kemudian arteri brachialis merupakan sambungan dari arteri axillaris. Terus nervus cutaneus brachiali yang mensarafi bagian lengan atas. Terus ada nervus ulnaris mensarafi menjadi 2 ramus, yaitu 1 ramus profundus, 2 ramus superficialis. Terus ada nervus radialis yang keluar lewat lateral dan mensarafi bagian radial arah ke jempol. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.